إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat, melimpahkan kepada kita karunia dan menetapkan atas kita semua hari ini hidayah, sehingga iman dan Islam masih terpegang teguh untuk diri kita hari ini. Karena tidak seorang pun manusia menjamin keimanannya. Apa yang menjadi kehebatan kita hari ini itu semua dikarenakan Allah berkehendak untuk itu. Sehebat apapun kita hari ini, maka ketahuilah itu adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Salawat dan salam tidak lupa pula kita junjungkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang dengan begitu luar biasa, yang mana hasil dari perjuangan itu hari ini kita bisa nikmati bersama. Islam itu setelah diperjuangkan oleh Nabi, hari ini layaknya makanan-makanan yang ada di atas medan. Ada orang yang datang mengambil manfaat darinya, ada pula orang-orang yang enggan datang untuk mengambil manfaat darinya. Saking sempurnanya agama kita itu seperti meja yang di atasnya seluruh makanan yang kita butuhkan ada. Secara keinginan, secara gizi, secara proteinnya ada, lemaknya ada, semua ada. Apapun yang tubuh ini butuhkan untuk kemudian menjadi orang yang sehat ada di atas meja tersebut. Namun ya itu tadi, tidak semua orang datang ke meja. Tidak semua orang kemudian berkeinginan untuk mengambil apa yang harusnya dia butuhkan dari atas. Maka beruntung sebuah nikmat yang besar ketika hari ini Allah masih membuat hati kita ini tertarik dalam urusan hati, membuat hati kita ini faham bahwa ini loh yang sebenarnya kita butuhkan dalam mengarungi hidup ini. Maka disyukuri dengan begitu baik, ya. Jangan sampai menuntut ilmu menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang sombong. Jangan sampai menuntut ilmu menjadikan kita hamba-hamba yang terpuaskan hanya dengan satu dan dua hadis. Hadis itu banyak, ayat-ayat Al-Quran itu banyak. Maka sempatkan setiap hari, misalnya kita mempelajari satu ayat, sempatkan setiap hari kita membaca sebuah hadis beserta penjelasan serta faedah-faedah. Ya, semoga itu semua menjadi hujah nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Benar bahwa kemerdekaan itu selalu terkait dengan penjajahan, penindasan, ketidakadilan dan seterusnya. Kemerdekaan itu seringkali dikaitkan dengan tindakan semena-mena seseorang kepada orang lain seakan-akan dia paling berkuasa dan merasa berhak untuk mengendalikan manusia lainnya. Kemerdekaan itu adalah kata-kata yang kalau kita dengar, ya, jiwa kita menjadi berapi-api. Karena memang di dalam kemerdekaan harusnya muncul yang namanya keahlian, muncul yang sama, yang namanya kesamarataan. Namun seringkali kita hanya termakan euforia dari perayaan kemerdekaan. Kita tidak pernah benar-benar bermuhasabah diri tentang apa kemerdekaan ini. Yang kita tahu 17 Agustus hari merdekanya negara kita, dan beberapa tanggal lain yang menjadi hari merdekanya negara-negara. Padahal kemerdekaan itu pada dasarnya bukan berasal dari sesuatu yang sifatnya fisik atau eksternal. Kemerdekaan itu sebenarnya datang dari jiwa seseorang itu sendiri. Dan
Kapan sih orang itu disebut merdeka? Ketika dia tidak tunduk tidak tunduk kepada selain Allah, itu merdeka. Walaupun kondisi lingkungannya, kondisi komunitasnya, kondisi negaranya ketika itu misalnya sedang terjajah dan lain sebagainya, tapi ketika iman itu tidak dijajah oleh siapapun, maka hakikat orang tersebut merdeka. Makanya ketika kemarin saudara-saudara kita di Gaza misalnya di Surat, ya, dan mereka membalas serangan tersebut dan seterusnya, ada kalimat yang menarik mengatakan bahwa ternyata hari ini seluruh dunia itu terjajah oleh Gaza. Kenapa? Karena mereka tidak tunduk pada kedoliman yang ada di dunia ini. Makanya harusnya kita lebih sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim berpikir di mana sebenarnya sumber kemerdekaan itu. Kemerdekaan itu bukan sesuatu yang dibeli. Kemerdekaan itu adalah sesuatu yang ditanam kemudian tumbuh begitu kuat sehingga kita tidak lagi tunduk pada bentuk kedoliman apapun. Kita tidak tunduk pada makhluk apapun. Ingat, bukan berarti kita tidak menghormati makhluk yang lain. Makna tidak tunduk di sini, dia tahu mana prioritas dia dalam urusan tunduk. Dia tidak tunduk kepada manusia yang lain. Dia tidak tunduk pada bosnya. Dia tidak tunduk pada orang yang lebih punya posisi sempurna. Karena makna tunduk di sini bukan berarti masalah patuh dalam urusan mereka, tapi tunduk di sini artinya dia hanya menyembah dan beribadah kepada sebagai zat yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya sempurnanya iman seorang hamba itu bermakna kemerdekaan pada hamba itu sendiri. Justru bagi seorang mukmin kemerdekaan adalah ketika dia menjadi hamba. Hambanya siapa? Hamba Allah. Itu kemerdekaan. Karena ketika dia menjadi hambanya Allah Ta'ala, dia sedang terbebas dari segala bentuk penjajahan makhluk. Dia terbebas dari segala bentuk penjajahan harta. Dia terbebas dari segala bentuk penjajahan hawa nafsu. Berarti merdeka. Sebaliknya, ketika seseorang tidak menyembah, tidak taat, tidak patuh kepada Allah, artinya dia sedang menjadi hamba dunia, hambanya hawa nafsunya sendiri. Sehingga ketika itu dia terjajah pada dunia. Karena dari semua hal yang ada di muka bumi ini, ya, selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sifatnya kalau kita bergantung kepada hal itu, sifatnya adalah kita terjajah, dan penjajahannya sifatnya negatif. Ketika kita menjadi hamba dunia, kita menjadi hambanya dinar, hambanya dirham, hambanya pakaian bagus. Dan ingat ya, sifat penghambaan itu sama sifat ketaatan itu agak sedikit berbeda. Hamba itu diharuskan mengikuti semua apa yang diperintahkan oleh Tuhannya. Tidak boleh, termasuk dosa bagi seorang hamba ketika dia mengikuti apa yang diperintahkan oleh selain Tuhannya. Itu basic dasar kalau kita belajar tentang hamba sahaya dalam Islam itu. Di antara dosa besar adalah ketika hamba itu mengikuti perintah orang yang bukan Tuhannya. Tidak boleh bagi seorang hamba. Sehingga makanya sifat penghambaan itu mereka totalitas pada titik ini. Dia tidak lagi menerima baik buruk, tapi pokoknya diperintah ini sama Tuhannya dia ikut. Makanya disebut hamba dunia bukan perkara mencari dunia, tapi dia dirasuki untuk kemudian berlebihan dalam mencari dunia. Makanya orang-orang yang menjadi hamba dunia apa disebut? Ibnu Qayyim mengatakan di dalam kitabnya Dunia itu bahwa orang yang mengikuti atau menjadi hambanya sendiri, maka di pikirannya ketika nyari dunia apa? Kurang banget, ya, kurang banyak, ya kan? Oh, ini sudah banyak, tapi kurang, cari lagi, tambahin, eman-eman, nanggung, buat yang 30 tahun ke depan kalau bisa. Dunia itu membisiki kita sampai seperti itu, ya. Bahkan yang parah sekali ketika obsesi dia, artinya dia benar-benar 100% menjadi hambanya dunia,
Yang bahaya adalah ketika bisikan ditelikannya bukan lagi mencari lebih banyak, tapi ketika yang dibisikkan di dunia sudah berubah menjadi halalkan segala cara. Kalau dia ketika masih ngomong kurang banyak, bisa jadi memang dia terhasut sama dunia, bisa jadi dia tercandu sama dunia, akan tetapi minimal cara nyarinya masih yang benar. Walaupun sudah tidak lagi wajar dia nyarinya berlebihan, bahkan sampai ambil lembur. Padahal yang dia dapat dari yang normal itu sudah sangat cukup. Tapi karena pikirannya ABCD, ya beli ini itu dan sebagainya, maka ketika itu dia berpikir ambil lembur buat tambahan, sehingga kemudian besoknya capek, ada kajian ilmu nggak bisa datang, waktunya sholat lain-lain dan sebagainya. Tapi ketika itu berubah statusnya atau bisikan yang berubah, halalkan segala cara, maka itu sudah orang yang sangat berbahaya. Karena apa yang dia dapat dari hamba itu tadi telah bercampur dengan yang hal, telah bercampur dengan yang hal. Saya waliyadzubillah sama Syekh Utsaimin pernah menyampaikan di dalam sebuah kitabnya, beliau mengatakan al-ubudiyyatu lillahi hiya haqiqatul fardiyah. Penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala itulah hakikat dari kemerdekaan. Anda disebut merdeka justru ketika Anda menjadi hamba-Nya Allah 100%. Anda merdeka dari segala bentuk ikatan terhadap Islam. Anda merdeka dari segala bentuk rayuan-rayuan dunia. Bahkan yang paling hebat bahwa Anda terbebas dari bisikan hawa nafsu yang seringkali kita tidak sadar. Yang sering kita tidak sadar. Apa kata kita disebutkan dalam ayat Nabi Yusuf atau Nabi Yunus, ya. Beliau mengatakan di dalam Al-Quran itu, wa ma abirru wa ma ubarri'u nafsi, ya. Saya tidak bisa menjamin jiwa saya, inna nafsa la ammaratu bisu. Karena pada hakikatnya jiwa itu, ya, akan membisikkan kepada kita perkara-perkara yang buruk. Artinya ada bagian dari jiwa dan hawa nafsu kita ini yang seringkali membisikkan kepada telinga kita, kepada pikiran kita, agar kita melakukan perkara-perkara yang di luar perintah Allah. Itu pasti. Makanya tidak ada yang bisa menjamin bahwasanya dirinya kemudian tidak berbuat dosa. Manusia tidak pernah menjamin. Tidak ada manusia yang bisa menjamin kecuali yang Allah berikan amak-suram, yang Allah langsung jaga sebagaimana para nabi. Tapi di luar para nabi tidak seorang pun bisa menjamin bahwa dirinya terlepas dari segala dosa. Yang bisa dia jamin adalah bahwa dia mampu untuk bertaubat setelah dosa itu dilakukan. Adapun terlepas mustahil, pasti dia akan terkena dosa tersebut. Kemudian Utsaimin melanjutkan, faman kana la yata'abbadu lah kana abdu lillahi. Dan siapa kata Utsaimin yang tidak menyembah kepada Allah, maka dia akan menjadi hamba bagi yang lain. Pasti itu. Orang kalau dia tidak taat sama Allah, dia tidak menghamba sama Allah, maka pasti dia hamba selain Allah. Entah itu dunianya, atau hawa nafsunya, entah itu wanitanya, entah itu komunitasnya, dia akan menghamba di situ. Kenapa? Karena yang menetralisir aturan-aturan duniawi yang ada pada manusia dan terkait-kaitnya itu tadi, yang bisa menetralisir dan memberikan pikiran bahwa ini salah, ini benar, ini salah, benar. Ketika kita berkomunitas, kita berinteraksi dengan manusia yang lain, ya, siapapun itu, bahkan sama orang tua sekalipun, yang membuat kita menyadari bahwa perintah orang tua ini salah dan ini benar, itu cuma proses penghambaan kita sama Allah. Kalau kita tidak menghamba sama Allah, akan ada orang yang selain taat sama orang tuanya, bahkan pada perkara-perkara yang buruk. Bahkan pada perkara-perkara yang buruk, dia terjebak. Bahkan yang baik mengatakan dia tertipu. Tertipu dengan apa? Tertipu pada kondisi birrul walidain, taat dan bakti kepada orang tua. Padahal bakti itu tidak mesti taat. Dalam bentuk bakti seorang anak adalah ketika orang tuanya mengajak pada keburukan, dia menolak dengan cara yang baik. Itu bakti. Bakti itu berperilaku baik.
Termasuk ya, kalau kita ngomong masalah masalah berbuat baik, di antara bentuk berbuat baik kepada sesama muslim, sesama mukmin adalah kondisi di mana dia mengingatkan saudaranya salah, ya kan? Bisa jadi dalam proses mengingatkannya ada pertengkaran kecil, ada gesekan-gesekan kecil. Tapi ketahuilah itu perbuatan baik, ketahuilah bahwa itu adalah mahabbah. Itulah rasa cinta kita pada saudara kita sesama muslim. Jadi yang dipikir kemudian segala sesuatu bakal berjalan sebagaimana yang kita nyaman, enak, gampang, lurus dan dicoba. Oke. Pasti ada cobaan yang malah melintang ketika kita berusaha untuk menghambakan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pilihan kita cuma duka. Tidak bisa, saya tidak jadi hamba Allah, tapi saya tidak jadi hamba dunia. Tidak jadi, pasti ada makhluk yang dia hambakan. Pasti. Ya, minimal ada kecondongan kita secara berlebih, ada sesuatu. Ada teman saya. Kalau ngomongin sesuatu pasti kaitannya sama duit. Yang berani berapa? Dikit-dikit bisa atau tak dan setelah dikit-dikit. Bahkan kadang dalam urusan dakwah itu juga sampai kayak gitu. Boleh. Tapi berapa? Selesai. Kamu berapa ini? Bukan kita tidak boleh memikirkan cash flow dan baik sebagainya. Cuman kadang-kadang tidak semua itu harganya dalam bentuk dunia. Memang ada perkara-perkara dan memang perkara-perkara yang kemudian dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bentuk yang lain. Nah gitu. Maka dari itu ya, menghamba kita kepada Allah, maka kita akan menemukan bahwa kita harus saling bebas. Orang-orang yang sudah pernah menyentuhkan dirinya pada agama itu beranggapan bahwa agama itu pengikat, agama itu penjara, agama itu penghalang bagi kita untuk kemudian bisa merasa bebas. Padahal orang-orang seperti ini ketika dia diuji sama Allah tentang dunianya, apa yang dia pikirkan? Wah, merasa berat, kenapa saya ingin uang sekian saya nggak dapat, sampai rumah besar ini nggak bisa. Sebenarnya dia hari itu tertekan oleh standar duniawi, bahkan agama tidak pernah menentukan sejauh itu. Apakah agama pernah menentukan bahwa setiap orang minimal sama hidup punya duit 2 miliar, punya duit 10 miliar selama hidup? Enggak, Allah tidak pernah menentukan seperti itu. Tapi kemudian dunia datang menyebabkan dia seakan-akan ada standar hidup tertentu yang membuat dia terkekang. Pertanyaannya setelah kita melihat ini, siapa yang sebenarnya di dalam penjara? Siapa yang sebenarnya tidak merdeka? Atau misalnya saya harus menikah dengan orang yang A, B, C dan sebagainya. Muncul standar-standar seperti itu. Makanya kita dalam menghadapi segala bentuk kehidupan duniawi, itu kita yang menyesuaikan. Penyesuaian yang datang dari kita itu tidak akan lancar kecuali kita habis sama urusan-urusan agama kita. Agama menunjukkan pada kita bahwa ada prioritas dan prioritas. Dan untuk menjadi hamba Allah yang baik, hamba Allah yang takwa, hamba Allah tidak pernah membatasi proses usahanya dengan urusan-urusan duniawi. Kalau ada orang-orang kaya yang mampu bersedekah untuk menimbun pahala, maka orang-orang miskin punya kesempatan yang lain, yaitu pahala bersabar, dan belum tentu bisa dirasakan oleh orang-orang kaya. Lihat bagaimana Allah kemudian memberikan juga kesempatan-kesempatan yang setara terhadap manusia untuk menggapai kebebasan dan kemerdekaan mereka dalam beragama. Sama kesempatan kita. Jangan dipikir karena kita yang ada di mimbar bahwa kemudian antum yang duduk di sini suatu saat bisa ada di mimbar menyampaikan ilmu. Bisa. Itu tergantung masalah perspektif kita, perspektif kita, pandangan kita pada agennya. Kalau pandangan kita itu selamanya mengatakan bahwa yang hanya menyampaikan nasihat itu ustaz, ya kita tidak baca. Kita tidak baca. Dan setiap orang di sini bisa menjadi dai. Makanya saya bilang dai itu bukan profesi. Jangan menjadikan dai sebagai profesi. Ketika dai jadi profesi, artinya terbatas orang yang bisa jadi dai. Enggak, setiap orang itu dai, minimal untuk keluarganya, minimal untuk lingkungan sekitarnya, minimal untuk tempat kerja. Dan dakwah itu tidak mesti dengan bicara. Kita Allah kasih kesempatan seluas mungkin bagi antum yang ingin terjun kepada dakwah
dengan profesi, dengan cara antum masing-masing. Selama koridornya berada dalam koridor keilmuan yang tenang, sama. Jangan batasi kesempatan dakwah. Karena kenapa Allah tidak batasi? Kenapa Allah tidak batasi? Hanya kiai bisa berdakwah, yang wajib berdakwah, atau hanya ustaz yang wajib berdakwah, atau hanya orang gus yang wajib berdakwah. Kenapa tidak dibatasi? Karena pahala dakwah itu besar. Dan Allah ingin semua dari kita bisa nyemplung ke situ, walaupun dengan porsinya masing-masing. Porsinya masing-masing. Gak usah pikiran terlalu berat dakwah harus ada di panggung, tidak. Bahkan dari tempat kerja pun beda dakwah. Misalnya kita ada di tempat kerja, ketika waktu sholat kita berhenti, ambil duduk, gerakan sholat. Mungkin awalnya tidak ada kalimat mengajak, ayo sholat, gak usah. Ketika memberikan percontohan misalnya, dia mencontohkan, mungkin seminggu tidak ada yang ikut, 2 minggu itu ada yang tanya, dokter sekolah, mau sholat ikut ya, ayo. 3 minggu, 4 minggu, 1 bulan, 1 tahun, usia dakwah itu sepanjang hidupnya dari Nabi Adam sampai sekarang. Dakwah tidak pernah berhenti. Jadi tidak usah memikirkan keberhasilan orang yang mau kita ajak dakwah. Pikirkan saja dakwahnya, jangan tidak. Kalau memikirkan hasil, kita berhenti. Kalau memikirkan hasil dakwah, kita akan berhenti. Kenapa? Karena tidak ada keberhasilan yang terjamin. Tidak ada keberhasilan yang terjamin, maka kita akan berhenti. Makanya yang dipikir bukan hasil dakwah, yang dipikir dakwahnya bisa jalan. Pertama kita wafat, ada yang melanjutkan. Biasa khawatir. Allah sudah berjanji menjaga agama Alex. Maka pasti akan ada orang-orang yang menggantikan kita. Maka pikirkan, ini dakwah jalan benar. Kadang-kadang kita itu menjalankan sesuatu ya, proyek misalnya, atau target misalnya. Kadang belum ketemu itu ujungnya. Kadang kita nggak tahu ini bahkan bisa berhasil sampai panjang atau berhenti di tengah-tengah. Sekali lagi, itu boleh kita pikirkan dalam bentuk strategi saja. Adapun hasil sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kita kembali ke masalah berudak penghambaan itu tadi ya. Kita kembali bahwa Allah melalui Nabi Muhammad mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang yang tersibukkan dan menghambakan dirinya kepada selain Allah pasti akan merugi, pasti akan merugi. Jangan mengembalikan sesuatu kepada Allah ketika sudah sudah ujung tidak ada jalan, baru kemudian mengatakan ya rezeki ada yang nasib. Padahal ketika mencari itu orang gila-gilaan, semua usaha dikerjakan, semua bahkan yang haram ikut dikerjakan, tapi tetap tidak dapat. Lalu kemudian bilang rezeki yang dimiliki Allah. Ya tidak salah kalimatnya, cuman perspektif negatif. Artinya dalam proses mencari harta itu sungguh-sungguh kan, atau mencari rezeki sungguh-sungguh itu wajib, itu harus. Tapi ketika datang waktunya beribadah, kesungguhan kita itu pindahkan dulu ke ibadah, tinggalkan dulu dunia. Nanti selesai ibadah balik lagi. Makanya ketika sholat Jumat itu wa idza qudiyatis shalatu fantashir. Ketika sholat sudah ditunaikan, maka menyebarlah kalian di atas muka bumi, bekerja, kasih kesempatan, ya kan, usaha dan seterusnya. Adapun ketika datang kembali panggilan Allah, maka kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ta'isa abdul dinar wa ta'isa abdul dirham wa ta'isa abdul khumaisah wa ta'isa abdul, ya, sungguh akan celaka orang-orang yang menjadi hambanya harta, dinar, dirham, pakaian, ya. Ini pakaian yang terbuat dari wool gitu, kalau lu bersuara yang tergestar. Kalau terlibat pada urusan-urusan seperti itu, kata Nabi SAW pasti celaka, ya. Kenapa celaka? Karena seringkali orang yang menjadi hamba dunia, hambanya syahwat, dia kalau dikasih bersyukur, kalau tidak dikasih marah-marah. Sedangkan apa perbedaannya? Mungkin antara orang-orang beriman dengan orang-orang yang menjadi hamba dunia itu dalam usahanya mencari dunia bisa jadi mereka punya kesamaan, yaitu sungguh-sungguh. Bedanya adalah kalau orang beriman setelah sungguh-sungguh misalnya, tapi Allah masih kasih dia sedikit, dia bersyukur dengan yang sedikit. Sedangkan orang-orang yang tidak beriman dalam artian dia menjadi hamba dunia itu tadi, dia akan marah-marah. Kenapa saya sudah usaha sepanjang ini,
Qadarullah wa masyaallah, dia nggak dapat. Maka dia merasa ini nggak adil. Padahal kalau Allah yang atur, tidak ada perkara yang Allah atur kemudian tidak adil. Saya kemarin pernah diminta untuk, ada yang tanya tentang pembagian waris. Kemudian setelah selesai dibagi, beliau cerita, iya Ustaz, kalau dulu itu tidak ada orang kenal waris. Mereka semua menganggap bahwasanya pembagian harta secara rata itu yang paling utama. Hanya ngomong, ketika duduk-duduk nongkrong itu ngomong salah satu, udah lah paling enak itu paling tepat sudah harta itu bagi rata pada ahli waris. Maka ada seseorang yang ketika itu mengatakan kepada yang bikin statement tentang itu, dia bilang tidak ada hukum yang lebih adil dibandingkan hukumnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu semua diam, karena memang tidak bisa dibantah. Ada hikmah-hikmah di balik semua hukum yang Allah tetapkan, yang belum tentu bisa dijaga oleh manusia. Kadang kita baru tahu hikmahnya setelah kita kerjakan. Makanya kan para ulama itu sebagian memakruhkan bagi kita untuk banyak-banyak mencari hikmah daripada sebuah amalan. Kenapa kok dimakruh? Karena takutnya orang itu pada akhirnya beramal hanya karena hikmah itu lagi. Padahal konsep dasar beramal seorang mukmin adalah bahwa itu adalah hal yang dianjurkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alasan itu cukup bagi orang beriman. Kenapa kamu sholat? Karena Allah perintahkan saya. Itu harusnya cukup. Adapun hikmah yang ada yang muncul setelah itu ada untuk lebih memperkuat semangat dia dalam ibadah. Harusnya seperti itu. Jadi kita tidak mencari hikmah. Hikmah itu bukan digunakan untuk tujuan apa tadi? Agar kita ibadah. Walaupun hikmah itu kalaupun ada, maka dia digunakan oleh orang-orang yang beriman untuk memotivasi mereka-mereka yang baru belajar agama, untuk memotivasi mereka-mereka yang baru masuk Islam. Maka itu tidak masalah. Dan Nabi SAW juga mengatakan, "Salatun muhlikat wa salatun najiyah." Ada 3 hal yang menghancurkan dan ada 3 hal juga yang membuat seseorang itu sukses. 3 yang menghancurkan itu, pertama adalah syuhha muta', ya, sebuah sifat yang namanya bakhil ataupun kikir, yang mana itu oleh jiwa kita terus menerus ditaati, terus menerus diikuti. Jadi ketika ada keengganan untuk memberi, ada sifat kikir, jiwa kita tidak melawan, tapi mengikuti sifat tersebut sehingga kita tercatat sebagai orang yang kikir, yang pelit dan kikir itu menunjukkan masyarakat muslim. Entah sebagai seorang personal, ya, juga menghancurkan rezeki kita karena kita tidak membagikan apa yang harusnya dibantu. Ingat bahwa di dalam harta kita itu kita tidak tahu, kadang-kadang ada setitik 2 titik perkara yang haram yang tak sengaja masuk dalam harta kita, dan sedekah serta zakat itu fungsinya untuk mensucikan harta tersebut. Ya, sebagai ulama itu mengambil hikmah seperti ini. Misalnya ada orang Kristen misalnya yang mau Natalan, kemudian pesan kue sama kita, ya kan? Itu boleh kita layani karena cuma pesan kue, dia makan, bukan untuk. Kalau kita nih kuenya misalnya ada salibnya misalnya, itu tidak bisa. Saya pesan kue buat tanggal 25 buat kalian makan. Misalnya kita kasih, dan bikin kue satu. Maka kita tuh tidak tahu ada kekhawatiran dalam proses jual belinya itu terdapat sesuatu hal yang terlarang. Walaupun bukan seluruhnya terlarang. Nah, makanya hal-hal terlarang yang kecil ini yang masuk dalam harta kita itu dikeluarkan dan dibersihkan dengan cara sedekah dan zakat. Makanya sifat kikir tidak bisa dipelihara. Kemarin ada sebagian video dari para ulama yang mengatakan ya, dia pernah menikahkan anak anda ya dengan laki-laki yang pelit walaupun dia sholat. Itu karena pelit itu merusak kepercayaan, merusak hubungan dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang kedua, wahawa muttaba, hawa nafsu yang selalu diikuti apa maunya, ya. Naik motor ini, terus beli motor, lalu beli, ya kan?
habis makan jamaatan di Masjid As-Salam keluar kedatangan bakso beli, padahal udah penuh misalnya, ya kan? Itu berbahaya tentang untuk fisik kita, untuk dompet kita misalnya, atau yang paling penting masalah menahan diri, karena kondisi manusia itu kan seringkali berubah-ubah. Ada kondisi di mana kita harus tetap mau, ada kondisi di mana kita harus bisa beli-beli, di mana kondisi kita harus berhemat. Nah, itu yang membuat kita bisa mengatur adalah pengendalian hawa nafsu. Wa ijarul mar'i binafsi. Yang merusak yang terakhir adalah ketika seorang hamba merasa takjub dengan dirinya sendiri, takjub sama dirinya sendiri. Ya, misalnya nih kesalahan. Apa nih yang belum dibawa berapa di sini? Satu aja. Oh, misalnya mau ngaspal jalan sampai depan ya, misalnya ya, Pak, satu orang jam genap langsung darah turun dari aspal, kemudian dia takjub. Ya, wiki baru satu SMS, baru satu WhatsApp, jalan sekian meter jauh, gimana 50 WhatsApp ya, jadi kebeli semua dari kiriman takfik. Itu takjub dia sama dirinya sendiri, ya kan? Makanya hati-hati sifat ujub itu masuk pada diri kita dan karena stop itu nggak pernah ada ujub ngomong dulu, nggak ada. Dia itu ujub itu apa? Ujub itu proses awalnya bukan kata-kata, tapi perasaan kita ketika kita merasa bangga pada diri kita sendiri. Bedakan, Anda boleh senang dengan amal saleh, boleh, alhamdulillah Allah bisa tahu. Tapi ketika perasaan itu berubah menjadi kayaknya di konten ini yang sudah menurut dengan saya, repot, ya, repot, ya, apalagi takjubnya berujung pada ria. Jadi sekarang kalau sholat malam, akhirnya di teras semua. Stress enggak? Bukan enggak, boleh, ya. Kalau saya pernah dengar itu, para ulama itu ketika bangun malam untuk sholat, dia akan mencari cuaca yang dingin. Makanya ketika cuaca di luar itu dingin, sholatnya di luar. Tapi ketika di luar itu panas, sholatnya di dalam. Karena mencari dingin, karena dingin itu katanya membuat tidak hidup. Kalau niatnya itu tidak apa-apa, tapi ini tidak ada angin dingin, enggak, sholat di luar. Ternyata niatnya pengen kasih tahu, cuman saya yang sholatnya memblektik itu. Dia jadi perkara. Satu dirinya rusak, yang kedua lingkungannya pun tidak senang. Ini apa coba maksudnya orang? Dengan sholat sampai kedua, kayak kita pun ya kalau belajar di kitab asli itu atau pada dilarang mengerjakan sebuah pekerjaan yang sifatnya mubah, tapi memancing keributan. Ya kan? Anda mubah sholat di depan rumah itu mubah, boleh kalau saja ada afwan. Misalnya di aspalan gitu sepi, ada orang musolli itu silakan. Wajubilat minal ardh masjid dan bahwa orang tempat sujud selama itu suci bersih. Cuman ketika itu mengundang perasaan dari sekitar, mengundang ini dan sebagainya, maka lebih baik tidak dilakukan. Makanya saya kadang-kadang takjub ada orang yang beli mobil, ketika naruh alamat di pengantaran dia taruhnya alamat yang lain, katanya biar muter ke seluruh kampung biar tahu dia masuk mobil itu. Masya Allah. Padahal mobilnya kalau tadi mati, ya. Artinya itu tadi orang tidak merdeka karena dia masih terikat dengan validasi dari orang sekampung. Tidak merdeka, ya kan? Tidak merdeka. Kalau masih dikatain orang dikit sudah terpancing, belum merdeka, Ya, ada orang ngomong sama si A tentang Anda, si A bilang, terus Anda naik. Kalau saya pribadi, kalau ada orang ngomongin biasanya, tapi saya dengar dari orang lain, saya tidak ada masalah. Kecuali dia ngomong dekat saya, baru saya lagi lihat. Agar jangan sebelum merdeka. Ya gitu ya, intinya hati-hati dengan sifat-sifat begitu. Nah, kemudian ada sifat-sifat yang membuat kita menjadi baik, menjadi sukses, menjadi punya masa depan yang cerah kita ya. Pertama adalah khasyatullah fis-sir wal alaniyah. Ketakutan kita kepada Allah entah saat kita sendiri atau bersama manusia. Kenapa saat kita sendiri dikedepankan? Karena ternyata saat kita sendiri itu
ya, tanpa ada manusia yang lain. Itulah bentuk hakikat sesungguhnya daripada seorang yang muslim. Apakah dia merasa terawasi oleh Allah atau dia tidak merasa terawasi? Maka banyak orang-orang itu ya jangan nyari tahu. Misalnya ada yang membantu, jangan cari tahu akhlak manusia saat dia di masjid. Di masjid dia masih sholat. Gak mungkin dia ada perusahaan di masjid. Pasti sholat gitu. Makanya anjuran kalau mau cari akhlak yang menantunya itu dia sabar, diajak ikut bekerja, dilihat perilakunya sehari-hari di luar, muamalahnya sama manusia kayak gimana. Itu baru ketahuan. Kalau Anda melihat orang ini di masjid, ya oh masya Allah ya sholat, memang tempatnya sholat. Jangan cari di situ. Ya. Jadi ketakutan kita kepada Allah itu harus di dua tempat. Kalau di tempat umum dia takut sama Allah, ya artinya tidak berbuat maksiat, itu kategorinya wajar. Karena orang sekitarnya pun menjaga diri dari maksiat. Makanya yang parah, dia kumpul sama orang tapi bermaksiat, itu paling parah, ya. Tapi kalau misalnya dalam keadaan sendiri, tapi dia mampu menjaga dirinya, maka tidak usah berpikir dua kali kalau dia nikmati, ya kan? Tidak bisa berpikir dua kali, karena itu keistimewaan. Artinya dia, walaupun sendiri, dia merasa terawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, al-qasdu fil faqri wal ghina, kesederhanaan hidup walaupun dia dalam keadaan cukup. Orang sederhana hidupnya dalam keadaan fakir itu wajar, karena memang itu yang dia butuhkan. Tapi ketika dia dalam keadaan cukup, tapi hidupnya cukup sederhana, sederhana ini bukan miskin ya, bukan hidup seadanya, enggak. Sederhana itu hidup secukupnya. Oh cukup. Misalnya sudah punya Avanza gitu, cukup, keluarganya tinggal dia, istrinya sama anaknya 2, cukup sekali itu ya. Avanza, highlight gitu ya sebenarnya. Dia bukan tak bisa beli, dia mampu mobil yang lebih mewah. Bukan tak boleh mobil ganti mobil, bukan itu poin. Nanti atau memahaminya, oh berarti tidak boleh naik derajat mobilnya, bukan. Tapi ketika itu dalam titik berlebih, misalnya naik derajatnya cukup, sebenarnya Avanza dari Highland Avanza itu cukup, misalnya. Ini enggak langsung beli yang misalnya 2,5 miliar, misalnya. Padahal yang naik sama, ya. Beli mobil apa tuh yang gede, yang isinya berapa orang, 10 bisa tahu. Baik bisa, kecuali dia istrinya 4, anaknya ada 2, mungkin masuk akal. Kan begitu ya kalau tadi. Jadi hati-hati, jangan berlebihan. Hidup cukup itu tahu. Karena kita 100 rupiah saja akan ada bertanggung jawabnya. Sehingga kita harus benar-benar tahu ketika Allah berikan pada kita kelebihan rezeki, kemana harusnya rezeki itu berangkat, kemana harusnya investasi itu. Anda kalau mau tanam modal ke sebuah perusahaan atau ke usaha-usaha, pasti dilihat dulu kan, ini kira-kira profitnya berapa, ini usaha ini bisa menghasilkan berapa setiap bulan, perusahaan ini bagus enggak progresnya ke depan. Pasti dipikir, tidak akan sembarang mengeluarkan uang. Tapi kalau kita mengeluarkan untuk akhirat kita, insya Allah memiliki pahala yang sudah pasti, yang berlipat ganda, ya, dan seterusnya. Nah, kemudian yang ketiga adalah al-adlu fil ghadbi wa ridha, yaitu bersikap adil entah ketika dia dalam keadaan emosi atau dalam keadaan tidak emosi. Beragam ini ketika biasanya terjadi kalau sama saya itu di pesantren. Nah, di pesantren itu ada beberapa ponakan kalau saya kawanan begini, dan ini ada repot. Harus berlaku adil walaupun itu masih saudara. Misalnya dia melanggar, hajar dalam arti maksudnya eksekusi gitu ya. Misalnya ini pelanggarannya terlalu berat, harus dicukur mundur, misalnya mundur, siapapun itu berlaku adil. Entah kita dalam keadaan emosi atau tidak emosi, tetap berlaku adil. Itu kalau di dalam Al-Quran disebutkan wa idza qultum fa'dilu walau kana dzabura. Kalau kamu mengatakan atau bersaksi sesuatu, maka bersaksilah dengan cara yang adil.
Walaupun misalnya yang jadi objek dari karena persaksianmu itu adalah orang-orang terdekat. Ibnu Qayyim mengatakan harabu minar rizqi alladhi khuliqu lahu fabulu birqin nafsi wasyaitan. Beliau menggambarkan keadaan manusia hari ini. Apa kata beliau? Mereka kabur dari perbudakan yang memang diperuntukkan untuk mereka. Apa itu? Penghendaan Allah. Kabur mereka dari itu. Maka apa efek atau konsekuensi dari kaburnya mereka dari penghambaan kepada Allah? Maka mereka dipuji, kata Ibnu Qayyim, mereka dipuji dengan menjadi budaknya Khawarij sudah sekarang. Jadi tidak bisa orang ada tidak katakan pilihannya Anda menghamba kepada Allah atau menghamba kepada setan. Sulit itu tau. Ya, tidak ada tengah-tengah. Kayak surga sama neraka, itu masuk surga atau masuk neraka. Tidak ada tuh tengah-tengah, tidak ada. Kayak camping di tengah tidak ada, tidak ada. Cuma ada itu video. Dan Muhammad bin Abdul Wahhab pernah menyampaikan di dalam kitab Tauhid, di antara tanda-tanda kebahagiaan seorang manusia, ya, dan tanda kebahagiaan ini menunjukkan bahwa dia tidak terikat, tidak terjajah oleh dirinya sendiri sebagai hawa nafsunya, ya, dan juga oleh dunia. Apa kata Muhammad bin Abdul Wahhab? Pertama, idza u'tiya syakra. Kalau dia dapat sesuatu, dikasih sama Allah rizkinya, dia bersyukur. Artinya dia ridha terhadap beberapa rezeki yang dikasih. Tidak banyak komentar kanan kiri, disyukuri, dipakai sebisa mungkin. Kemudian yang kedua, wa idza btuliya sabar. Kalau dia diuji sama Allah, dia sabar. Karena kenapa? Dia menghamba sama Allah. Dia ridha Allah sebagai Tuhannya. Sehingga ketika Allah kasih dia apapun baik ataupun buruk, dia tahu Allah kasih dia senjata. Kamu kalau dikasih sabar, kalau dikasih nikmat, nih senjatanya namanya syukur, agar nikmat itu tidak menjadi bencana bagi kamu. Tapi ketika kamu diberikan ujian, kata Allah Subhanahu wa taala, ini loh senjatanya sabar, agar ujian itu tidak membuat kamu lupa bahwasanya itu semua adalah kebaikan pada dasar. Dikasih sama Allah senjata. Kita semua punya senjata, sabar, syukur. Sehingga dunia sejahat apapun sama kita punya sabar. Dunia sehebat apapun, sebaik apapun sama kita punya syukur. Yang itu membuat kita tetap berada dalam koridor bahwa kita hambanya Allah. Nah, kemudian yang ketiga, wa idza adnaba istaghfar. Seorang mukmin itu bahagia. Kenapa? Karena ketika dia jatuh pada sebuah dosa, tidak hanya memikirkan penyesalan, tapi dia juga bersegera kembali dan meminta ampunan kepada Allah. Dan meminta ampunan ini, di situ ada keyakinan diri bahwa Allah Maha Pengampun. Dia yakin ketika minta ampunan, ketika dia punya dosa. Ini kembali pada pembahasan dua sayap turun sebenarnya, ya. Dua sayap turun, saya takut sama saya haram. Dia takut memang, diadab sama Allah, dia takut. Tapi dia juga berharap bahwa Allah mengampuni dosa. Jadi kalau kita dalam hidup ini, seberat apapun kondisinya, seindah apapun kondisinya, kalau dikasih nikmat bisa bersyukur, kalau diuji bisa bersabar, kalau berdosa bisa istighfar, sudah bahagia hidup kita. Walaupun kita tinggal di bawah jembatan, bahasanya gitu, ya. Kalau bisa tinggal jangan di bawah jembatannya, di atas jembatan. Itu bahasa Islam. Cuman itu tadi, kalau Anda pengen bahagia, pegang titik. Dapat kesenangan, syukuri. Tidak usah lihat nikmatnya orang, lihat nikmatnya sendiri. Kalau diuji, sabar. Ingat, banyak orang yang ujiannya lebih dahsyat daripada kita. Yang ketiga, kalau berdosa, menyesal, istighfar, kembali kepada Allah. Ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faman taba wa amana wa amila salih. Pada siapa yang bertobat kemudian beriman setelah pertaubatannya dan beramal saleh. Ciri-ciri kita menjalani hidup siklus dosa itu kayak gitu. Ketemu dosa, ada sengaja ataupun sengaja, kembali kepada Allah, bertobat, menguatkan lagi keimanan, dan kuatnya iman itu selalu ditopang dengan amal saleh. Baik, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an.
Mungkin ada pertanyaan? Banyak dan tentang ya Selamat datang apa gitu. here welcome Steve. Jelas ya? Baik, kita cukupkan sekian kajian kita pada malam hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan yang telah hadir dan telah menyimak kajian ini dengan bersama-sama. Semoga keseriusan kita dalam menuntut ilmu menjadikan kita orang-orang bermartabat dengan ilmu, menjadikan kita orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup majelis kita pada malam hari ini dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.